Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Namun sebelum merenungkannya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih atas udara pagi hari ini. Kami masih boleh menghirup udara segar ya Bapa. Buka hati dan pikiran kami dan mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti akan firman-Mu untuk menjadi bekal kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, Kamis 8 Oktober 2020, yaitu dari Injil Yohanes 15 ayat 5, demikian bunyinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus mengajar di hadapan para pendengarnya, Yesus akan mengikuti alam berpikir para pendengarnya. Dan alam berpikir mereka sedikit banyak dipengaruhi oleh profesi mereka masing-masing. Nah, pada masa itu ada 3 profesi yang umumnya digeluti oleh banyak orang, yaitu petani, peternak, dan nelayan. Makanya dalam setiap pengajarannya, Yesus selalu mengambil contoh-contoh dari 3 profesi itu. Tujuannya supaya para pendengarnya itu dapat mengerti dengan baik apa isi pengajarannya. Dalam nats kita hari ini, Yesus mengambil contoh dari dunia pertanian. Saudara-saudara, kita tahu bahwa tidak ada ranting dari suatu tanaman buah-buahan yang bisa hidup dan berbuah tanpa menyatu dengan pokok batangnya. Dan kita mungkin juga tahu bahwa supaya tanaman buah-buahan itu dapat berbuah banyak, maka ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan ranting yang berbuah akan dibersihkan. Nah, perikop dari nats kita hari ini, yaitu dari ayat 1 sampai 8, analogi bercocok tanam anggur diambil sebagai bahan pengajaran Yesus, yang diawali dengan Yesus adalah pokok anggurnya dan Allah Bapa adalah pengusaha lahan anggurnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 1, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, analogi ini sangat jelas dan lugas. Dan dari nats kita hari ini, ada 3 anak kalimat yang menjadi pokok renungan kita, yaitu yang pertama, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudaraku, dalam Yohanes 15 ayat 4, Yesus berkata, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sama seperti ranting tidak bisa hidup dan berbuah tanpa pokok anggur, demikian juga kita tidak bisa hidup dan berbuah tanpa Tuhan Yesus Kristus. Pokok anggur dan ranting-rantingnya adalah suatu ikatan, suatu hubungan. Bisakah ranting-ranting hidup tanpa menyatu atau menempel dengan batang pokoknya? Jelas tidak bisa, bukan? Ranting-ranting hanya akan hidup dan berbuah jika mendapat asupan makanan terus-menerus dari pokok anggur. Dan itu hanya akan terjadi kalau ranting itu masih menyatu dengan pokok anggur. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa seringkah kita menjalin hubungan dengan Tuhan dengan berdoa? Seberapa sering kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita mendapatkan asupan makanan rohani? Mari kita renungkan. Anak kalimat yang kedua yaitu, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudaraku,
Kemudian saya mengambil sub anak kalimat tersebut di atas, yaitu ia berbuah banyak. Di Yohanes 15 ayat 2b, Yesus juga berkata, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, sehingga akan lebih banyak lagi berbuah. Kata yang dipakai Tuhan Yesus dibersihkan di sini akrab dengan orang yang suka berkebun, yaitu dipangkas. Memangkas adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Tuhan, sehingga ranting itu lebih banyak lagi berbuah. Maka ketika Tuhan membersihkan atau memangkas pada diri seseorang, mungkin ia akan menjadi bingung dan bertanya-tanya pada diri sendiri, apa salah saya ya? Kadang-kadang ada situasi-situasi khusus, situasi-situasi yang kelihatannya sudah berjalan lancar dan baik di dalam hidup kita. Di tengah-tengah kelancaran kesuksesan kita, tiba-tiba ada satu belokan yang mengagetkan kehidupan kita. Situasi itu mungkin kehilangan finansial, atau itu mungkin kehilangan kesempatan bekerja di satu tempat. Mungkin itu adalah sakit yang datang kepada kita. Saudaraku, ada kalanya Tuhan menginginkan situasi diambil dan dicabut dari diri kita. Namun, kita harus belajar melihat semuanya itu sebagai cara Tuhan memangkas hidup kita dengan tujuan supaya hidup kita ke depannya lebih berhasil, lebih indah, dan lebih baik. Tuhan mau ada banyak buah-buah yang indah dan manis yang keluar dari diri kita. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau betul saudara dan saya adalah milik Tuhan, kalau betul kita adalah ranting yang ada di dalam Tuhan, buah apakah yang kita hasilkan? Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang kita sadari ternyata buah-buah yang tidak terlalu bagus atau hal-hal yang tidak terlalu baik, yang selalu tumbuh lebih cepat daripada yang baik. Mana yang lebih cepat tumbuh? Rendah hati atau sombong? Marah atau sabar? Bersandar kepada kemampuan diri sendiri atau bersandar kepada Tuhan? Saya kira saudara dan saya akan setuju kalau lebih cepat kita sombong daripada rendah hati. Lebih cepat kita marah daripada sabar. Lebih cepat kita yakin akan kemampuan diri sendiri daripada bersandar kepada Tuhan. Makanya sang ahli kebun kita terkadang perlu melakukan pemangkasan akan hal-hal yang lebih cepat tumbuh tetapi tidak penting dan tidak berguna serta berbahaya bagi diri kita, hidup kita. Tuhan ingin agar kehidupan saudara dan saya menghasilkan buah yang indah, matang, dan baik, supaya sang pemilik kebun anggur menikmati buah yang baik dan banyak. Dengan demikian Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Mau seperti apakah kita ingin dikenal orang? Mau dikenal sebagai murid-murid Tuhan Yesus atau bukan? Karena dalam Matius 7 ayat 1 dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mari kita renungkan. Kemudian anak kalimat yang ketiga, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi pemangkasan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, mari kita lihat semua aspek tersebut sesuatu cara Tuhan. Dan sikap kita adalah tetap setia dan taat, rela untuk dibentuknya. Biarlah kita tidak menjauh dari Tuhan, sebab pada waktu kita tidak tinggal teguh dan tetap di dalam Tuhan, kita tidak akan menghasilkan buah yang baik dan banyak dan tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus juga berkata di Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Untuk itu, kita sebagai ranting, meskipun sedang dibersihkan, sedang dipangkas oleh sang pemilik kebun, hendaknya tetaplah menyatu dengan pokok anggur yang benar, agar kita tidak menjadi ranting yang tidak berguna, yang akan dipotong dan dibuang ke dalam api dan dibakar. Mari kita renungkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah 3 pokok renungan kita hari ini, yaitu yang pertama, Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Yang kedua, barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Yang ketiga, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami ya Bapa untuk apa yang kami alami dalam kehidupan kami, untuk apa yang kami anggap suatu kepahitan hidup. Itu merupakan cara-Mu ya Bapa, buat kebaikan, agar kami boleh berbuah yang baik dan berbuah banyak. Mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, serta memohon pertolongan-Mu. Amin.